Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan dengan nomor induk mahasiswa 12030030048 dari kelas HTNB semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan pertama membahas mengenai ekspektasi perkuliahan. Menurut saya pribadi, perkuliahan secara daring tidak akan bisa efektif seperti halnya perkuliahan tatap muka secara langsung, karena disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, meskipun demikian, dalam berlangsungnya perkuliahan di masa pandemi ini, diharapkan kita bisa memaksimalkan fasilitas yang tersedia, seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouKnows, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam berlangsungnya perkuliahan, agar supaya kerjasama di antara dosen dan mahasiswa dapat terjalin dengan lebih baik lagi. Dan pertemuan kedua membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep hukum tata negara. Hakikat ilmu. Sejak 600 sampai 200 sebelum Masehi, di Yunani kuno banyak yang mempercayai mitos. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian orang mulai bertanya-tanya mengenai kebenaran dari mitos tersebut. Maka lahirlah pemikir-pemikir terkenal yang mencari kebenaran, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pengetahuan di sini merupakan apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis dan bersifat objektif. Jadi, sebuah ilmu dapat dikatakan sistematis jika memenuhi ketiga indikator, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Istilah hukum tata negara dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law, dalam bahasa Prancis disebut dengan droit constitutionnel, dalam bahasa Belanda disebut dengan staatsrecht. Jadi, hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Sementara Scholten berpendapat bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi organisasi negara, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan, serta hubungannya. Hukum tata negara di sini juga erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti halnya ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi. Terdapat beberapa sumber yang dijadikan sumber hukum tata negara, diantaranya yaitu hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian, dan lain sebagainya. Hukum adat atau nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, jurisprudensi peradilan, kebiasaan ketatanegaraan, dan doktrin dari ilmu hukum. Pertemuan 3 membahas mengenai asas-asas hukum tata negara. Bentuk negara hukum secara formal terbagi menjadi 3, yaitu individualisme, negara sebagai penjaga malam, dan monopoli. Sementara beberapa bentuk negara hukum secara material diantaranya yaitu kolektif, dominasi negara, dan welfare state. Selanjutnya terdapat beberapa asas hukum tata negara, diantaranya yaitu asas negara kesatuan yang di dalamnya meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya asas negara hukum. Ciri negara hukum menurut International Commission of Justice di Bangkok pada tahun 1965 menyebutkan bahwa sebuah negara bisa dikatakan menjadi negara hukum jika memenuhi 6 asas, yaitu yang pertama adanya jaminan HAM, kedua badan kehakiman bebas atau mandiri, ketiga ada pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada asas demokrasi. Menurut Avan Gafar, terdapat beberapa indikator asas demokrasi. Di antaranya yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan
secara bertanggung jawab dan adanya partisipasi langsung atau tidak langsung dari masyarakat, adanya rotasi kekuasaan, pemilu, dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, di mana sistem pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Negara kesatuan sendiri terbagi ke dalam beberapa model, diantaranya yaitu vertical management model, central representative model, unification model, dan mixed model. Selain itu, terdapat beberapa karakter yang menjadi ciri khas negara kesatuan, diantaranya memiliki satu konstitusi yang berlaku, terdapat satu pemerintahan yang berdaulat di tingkat pusat, mempunyai satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang mempunyai subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pemerintahan pusat. Selanjutnya ada negara bagian. Negara bagian merupakan negara yang terbentuk karena adanya perjanjian dari beberapa bangsa yang melakukan kerjasama atas dasar perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi serta adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Terdapat beberapa karakter yang menjadi ciri khas tersendiri dari negara bagian. Di antaranya adalah satu wilayah negara yang terbagi atas beberapa negara bagian, memiliki kedaulatan ganda, dan hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, yang ditandai dengan ciri-ciri seperti setiap pihak mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif, mempunyai susunan pemerintahan sendiri, mempunyai kewenangan untuk menetapkan perpajakan, serta kebutuhan kerjasama di antara masing-masing pihak amat minimal. Selanjutnya pertemuan kelima membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Di sini terdapat beberapa macam bentuk pemerintahan, di antaranya sebagai berikut. Ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Sementara bentuk negara menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa jika monarki merupakan bentuk yang sempurna, maka despoti atau tirani merupakan bentuk kemerosotannya. Jika aristokrasi merupakan bentuk sempurna, maka oligarki dan plutokrasi merupakan bentuk kemerosotannya. Dan jika politeia merupakan bentuk sempurna, maka demokrasi merupakan bentuk kemerosotannya. Jika dilihat dalam sebuah siklus teori, maka monarki memiliki ciri bahwa kekuasaannya dipegang oleh satu orang serta memiliki kepentingan. Tirani memiliki ciri di mana pemerintahannya dikendalikan oleh satu orang yang sewenang-wenang, bertindak atas kehendaknya sendiri serta menyalahgunakan kekuasaannya. Aristokrasi memiliki ciri di mana kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Namun, aristokrasi bersifat profesional. Selanjutnya, oligarki memiliki ciri di mana kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Dan demokrasi memiliki ciri pemerintahannya dijalankan oleh rakyat serta lebih mementingkan kepentingan umum. Dan yang terakhir, oklokrasi memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan sama. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada presidensial. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR, parlemen dan pemerintah adalah sejajar, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, dan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuatnya. Selanjutnya ada parlemen. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini
yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seseorang perdana menteri, dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Dan kedudukan lembaga eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 membahas mengenai autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada autokrasi modern. Negara autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa yang dikenal dengan sebutan autokrat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militernya. Adapun beberapa indikator dalam sistem autokrasi modern diantaranya yaitu menggunakan sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, dan organisme dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Mengenai penentuan wakil rakyat lebih didominasi oleh penguasa dan dalam menjalankan pemerintahannya lebih didominasi oleh lembaga eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan autokrasi diantaranya ada fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya demokrasi modern. Apa sih demokrasi modern itu? Negara demokrasi merupakan kebalikan atau antitesis dari negara autokrasi. Adapun beberapa indikator dalam sistem demokrasi modern diantaranya yaitu yang pertama menggunakan sistem multipartai dan penyelenggaraan kekuasaan rakyat, terdapat kumpulan atau kesatuan dari berbagai individu dalam arti bahwa individu mempunyai peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaaan negara. Rakyat memiliki kendali penuh di sini ya dalam penentuan wakil rakyatnya dan undang-undang lebih dominan. Contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi ini adalah Indonesia. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-7 membahas mengenai pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama membahas mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, terdapat 3 metode dalam melakukan pembatasan kekuasaan. Di antaranya yaitu secara langsung. Metode dalam melakukan pembatasan kekuasaan ini meliputi pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional yang bertujuan dalam penegakan hukum untuk membatasi kekuasaan para penguasa secara represif. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah yang bertujuan agar terjadi check and balance sehingga tidak terjadi overload serta terhindar dari berbagai penyimpangan. Dan pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Di sini masyarakat mempunyai peranan dalam mengendalikan pembatasan kekuasaan para penguasa baik secara internal ataupun eksternal. Selanjutnya ada trias politika. Trias politika sendiri pertama kali dipergunakan di Prancis yang mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yaitu fungsi diplomat, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Kemudian dikembangkan oleh John Locke. Ia berpendapat bahwa trias politika mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3, diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan dalam menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, beserta satuan kerja pemerintah seperti menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada legislatif, yaitu lembaga yang berwenang merancang dan membuat undang-undang. Lembaga legislatif sendiri terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Dan yang terakhir ada yudikatif, yaitu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menegakkan hukum dan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.